Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mengawali mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang RPS atau rencana pembelajaran selama satu semester ke depan, di mana untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS teori, dan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti kita akan diampu oleh 4 dosen. Yang pertama nanti dengan saya, kemudian Bu Siti nama saya, perkenalkan, nama saya Sumarni, kemudian nanti dengan Bu Mutahara, kemudian dengan Dr. Eko Suroso, dan dengan Bu Desi Setiawati selaku tim perpustakaan. Perlu diketahui bahwa untuk Dr. Eko Suroso merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP, sehingga nanti apabila pada saat pertemuan beliau, monggo nanti ada nomor HP yang bisa dihubungi untuk confirm. Dan apabila nanti ada perubahan metode, entah itu melalui edu atau melalui Zoom meeting, nanti akan kami informasikan melalui mahasiswa secara langsung. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini, komponen penilaian yang kita lakukan ada beberapa. Di sini ada kehadiran 10%, kuis ada 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan juga UAS 20%. Total 100% di sini untuk bobot penilaian yang nantinya akan kita pakai selama satu semester ke depan. Di sini akan saya jelaskan dulu tentang RPS dan tentang metode pembelajaran serta tugas-tugas apa saja yang perlu dilakukan selama satu semester ke depan. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini selama satu semester dilakukan secara online, baik melalui edu atau LMS maupun melalui tatap maya melalui Zoom meeting. Untuk pokok bahasan di sini sudah jelas waktunya, kemudian jam, tanggal, berapa lama, serta metode pembelajaran yang nanti dilakukan. Nah, untuk ada 16 minggu pertemuan sebetulnya untuk Bahasa Indonesia, namun karena minggu yang tersedia ada 11 minggu, maka hanya ada beberapa minggu yang double jadwal, yang seharusnya jadwal dimulai jam 15.30 sampai 17.10, namun karena untuk memenuhi standar 16 kali pertemuan, maka ada pertemuan yang nantinya dilakukan pada jam 12.30 sampai 14.10. Namun untuk pertemuan ini semuanya melalui LMS. Jadi diharapkan tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya sebelum waktu yang seharusnya. Mungkin seperti itu. Untuk pokok bahasan pertama itu tentang bahasa Indonesia yang benar, nanti dengan saya nanti akan ada video pembelajaran yang silahkan bisa disimak di LMS, dan juga mungkin nanti ada absensi atau kehadiran nanti silahkan bisa diisi. Kemudian untuk yang pokok bahasan kedua juga sama melalui video pembelajaran di LMS, dan ini ada misalnya nanti dengan video pembelajaran plus quiz. Di sini ada pembelajaran plus quiz. Nah, ini nanti di dalam LMS itu nanti ada room atau sudah disediakan, nanti di sana ada quiz yang harus dikerjakan, dan biasanya ada batas waktu untuk pengumpulan, kapan maksimal untuk pengumpulan quiz tersebut. Kemudian ini juga ada quiz 2 kali dengan Bu Siti Mutahara dan mungkin nanti dengan saya. Kemudian nanti untuk pertemuan dengan Dr. Suroso itu dengan tatap maya atau melalui Zoom meeting, nanti link akan ada tersedia di edu, dan
minimal 1 hari sebelumnya sudah di-share di Edu, sehingga pada saat hari H bisa langsung disimak. Kemudian untuk yang UTS nanti akan dilakukan sekitar tanggal 15 sampai 20 November. Setelah UTS ada pertemuan dengan Dr. Suroso kembali, yaitu melalui tatap maya, yaitu Zoom meeting, dan di situ ada tugas yang harus diupload pada hari yang sama, atau mungkin nanti ada kebijakan dari pengampu batas maksimal penguploadan untuk tugasnya. Tugasnya apa? Di sini ada tugasnya sesuai dengan bahasan yang dibahas, yaitu penelusuran literatur atau artikel ilmiah. Jadi nanti mahasiswa mencari literatur atau melakukan penelusuran literatur dengan 2 bahasa. Yang satu berbahasa Indonesia, yang satunya bahasa Inggris, dengan beban masing-masing 2 bahasa Indonesia dan 2 bahasa Inggris. Nanti semuanya bisa diupload di Edu ataukah dikirimkan ke email pengampu, dan nanti lewat Google Drive. Nanti link tinggal di-share ke ke LMS atau Edu. Kemudian untuk tugas kedua yang nanti dengan saya itu adalah pada pembahasan karya tulis ilmiah. Di sini nanti Bapak dan Ibu semuanya akan membuat atau menyusun artikel ilmiah, ya. Jadi berasal dari beberapa artikel yang dengan topik yang sama dalam tema tentang hukum dan manajemen, tapi topiknya sama, entah 3, 4 atau berapa 5 artikel dijadikan satu artikel besar yang nantinya ini dikumpulkan melalui LMS juga. Nah, artikel ini nantinya juga akan bersangkutan dengan tugas selanjutnya, ya, tugas ketiga dan keempat. Nah, ada 4 tugas. Yang tugas pertama tadi adalah penelusuran, mencari artikel ilmiah tentang hukum dan manajemen. Kemudian yang kedua adalah menyusun artikel dari beberapa artikel yang sudah Bapak Ibu semuanya cari, kemudian jangan susun, kemudian menjadi satu artikel, ya. Kemudian dari artikel yang sudah disusun itu nanti menjadi tugas yang berikutnya, yaitu tugas ketiga dan keempat. Untuk tugas ketiga nanti membuat suatu poster, ya. Di sini tugas yang ketiga yaitu pada pokok bahasan presentasi dalam forum ilmiah, ya. Ini dalam forum ilmiah kan presentasi metodenya macam, ada dengan PowerPoint, ada dengan poster, ada mungkin nanti dengan publikasi, ya. Nah, publikasi melalui artikel ilmiah. Nah, ini tadi untuk artikel yang sudah dibuat disusun dalam atau dipresentasikan dalam bentuk poster. Nah, ketentuan poster seperti apa sesuai dengan teori yang nantinya sudah dibahas di video yang sudah diupload di LMS. Syaratnya bagaimana, ketentuannya poster seperti apa, besarnya, dimensinya seperti apa, tata letaknya bagaimana, itu sudah nanti ada di penjelasan materi. Nah, poster yang sudah dibuat ini nanti dikirimkan, diupload di LMS atau Edu. Kemudian tugas untuk yang terakhir pada pertemuan ke-16 ini, ya, nanti mahasiswa menyusun presentasi dari artikel, sama artikel tadi yang sudah dibuat, selain dibentuk poster juga dipresentasikan melalui Google Doc, ya. Google Doc. Jadi nanti Google Doc ini linknya di copy, di share melalui email atau bisa lewat Edu atau LMS. Nah, jadi untuk tugas-tugas yang tadi disampaikan ada 1, 2, 3 dan 4 serta kuis, ya, masing-masing ada batas waktu uploadan. Harapannya pada saat hari H atau mungkin 1 kali 24 jam setelah pertemuan, tugas tersebut diupload di dalam LMS. Atau di sana juga biasanya di LMS ada batas, biasanya dari pengampu akan memberikan batas waktu pengumpulan, entah itu 2 jam, 3 jam atau selama waktu pembelajaran itu, sehingga nanti harus cermat, teliti di Edu atau di LMS. Nanti dilihat di sana apa saja, misalnya materi, selain materi mungkin ada absensi kah, kemudian ada tugas yang harus diupload, batasnya kapan, dan bagaimana bentuk yang harus diupload, entah itu Word, PDF kah, atau video, atau mungkin yang lainnya. Kalau seperti kan ada poster,
ada link Google Docs, sehingga nanti link ini yang kita bisa lihat Google Doc-nya bagaimana presentasinya. Kemudian setelah 16 kali pertemuan ini ya, maka 3 sampai 8 Januari adalah ujian akhir semester ya. Ini untuk rincian daripada rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Harapannya nanti bisa diikuti dengan baik, dan nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas silakan bisa japri ke saya selaku koordinator mata kuliah. Dan untuk jadwal tadi yang sebelum jam 15.30 semuanya melalui edu, sehingga harapannya tadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua yang mungkin masih bekerja. Nah, setelah 15.30 sambil mungkin bekerja kan, sambil bisa membuka LMS, sambil melihat materi, mempelajari materi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan tentang rincian tugas yang tadi saya jelaskan ada 1, 2, 3, dan 4. Nanti masing-masing akan saya jelaskan satu persatu. Bentuk tugas ini saya akan jelaskan. Bentuk tugas yang pertama ya, mahasiswa tujuannya adalah mahasiswa dapat melakukan penelusuran literatur ya. Di sini maka mahasiswa akan melakukan tugas yaitu melakukan penelusuran dari literatur atau artikel ilmiah dengan tema hukum dan manajemen yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, masing-masing 2, yaitu bahasa Indonesianya 2 artikel, bahasa Inggrisnya 2 artikel. Nantinya dikirimkan dalam folder atau dalam bentuk satu file ya, nanti dalam satu folder ya, ada 4 artikel tadi menjadi satu folder, itu tugas nama underscore tugas artikel underscore bahasa Indonesia. Nanti bisa diupload atau dikirimkan, atau mungkin nanti bisa lewat edu, bisa email, atau ada lagi Google Drive. Silakan nanti yang bisa memungkinkan. Kemudian tapi yang utama adalah edu, harus diupload di edu. Kemudian ini untuk penilaiannya adalah ini yang nanti komponen penilaian yang nanti kita akan lakukan. Untuk tugas yang kedua yaitu mahasiswa menyusun artikel ilmiah dari beberapa artikel yang dengan tema hukum dan manajemen ya. Di sini mahasiswa isinya dari untuk artikel ini adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini tugas diketik dalam kertas berukuran A4, kemudian dengan jenis atau huruf adalah Times New Roman, kemudian ukurannya 12, dan dikumpulkan via email atau LMS ya. Harapannya semuanya yang di LMS dipenuhi untuk LMS. Kalau memang dosen menghendaki lewat email, silakan LMS dan juga email. Untuk poin yang atau komponen yang mau dinilai adalah seperti ini. Ini untuk tugas. Untuk tugas yang ketiga di sini adalah tentang mahasiswa menyusun poster ya, dari artikel yang sudah disusun. Jadi dari tadi kan tugas yang kedua kan membuat satu artikel. Nah, ini yang tugas ketiganya adalah dari artikel tadi dibuat dalam bentuk poster ya. Isi dari poster ini nanti ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan. Dan poster ini diupload di edu pada pertemuan yang bersangkutan. Misalnya tadi pertemuan keberapa untuk tugas poster, silakan nanti diupload di sana. Kemudian untuk pokok komponen penilaian yang kita lakukan ini seperti ini. Ini untuk yang tugas keempat, yaitu menyusun presentasi dari artikel yang sudah disusun pada tugas kedua itu dalam bentuk Google Doc ya. Di sini untuk Google Doc ini nanti link hasil di Google Doc itu nanti bisa dikirimkan via email atau nanti dikirimkan via ke LMS ya yang sudah tersedia, kemudian dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya nanti biasanya pada saat pertemuan ke-16. Ini komponen yang dinilai adalah dari kualitas media atau dari tampilan presentasinya, kemudian dari kualitas isinya.
Ini semua tadi dari tugas 1, 2, 3, dan 4 sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian untuk kuis nanti pada saat pertemuan atau di LMS sesuai dengan jamnya nanti akan diupload. Kemudian ada satu lagi, yaitu nanti ada pokok bahasan tentang plagiasi, ya, ya, materi tentang plagiasi, konsep plagiarisme. Jadi nanti di sini nanti tak akan melakukan dengan tatap maya melalui Zoom meeting. Nanti akan ada simulasi deteksi plagiasi dengan platform. Jadi nanti dari pengampu akan melakukan simulasi, dan nanti masing-masing dari mahasiswa akan melakukan cek dari plagiasi ini dengan menggunakan artikel yang sudah disusun, ya. Jadi bisa menggunakan artikel yang sudah disusun bagaimana apa namanya plagiarisme, cek plagiarismenya apakah terdeteksi adanya plagiat atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan daripada RPS atau rencana pembelajaran semester, dan juga deskripsi tugas. Dengan harapan setelah dilakukan penjelasan ini, Bapak dan Ibu semua mahasiswa semuanya bisa mengerti apa yang harus dilakukan, apa saja, kapan dan sebagainya tugas harus diupload, kemana, dan ke siapa saja yang harus bisa dihubungi untuk apa namanya mata kuliah yang nantinya di apa namanya terjadwal, ya. Jadi nanti harus sering-sering buka LMS atau Edu sesuai jamnya, ya. Jadi ada 1 minggu yang 2 kali dengan hari yang sama, tapi waktunya memang jam 12.40, dan juga yang satunya adalah yang 15.30. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri untuk penjelasan RPS, dan nanti akan saya jelaskan tentang materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.